adik-adik semuanya, selamat datang di YouTube channelnya Bu Guru Desi. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan tentunya tetap semangat walaupun kita masih belajar dari jarak jauh. Nah, di YouTube channelnya Bu Guru Desi, kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tema khususnya di kelas 3. Nah, untuk hari ini kita akan belajar di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran pertama. Adik-adik, sebelum Bu Guru lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita selalu dalam lindungan Tuhan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya adik-adik, Bu Guru langsung saja lanjut ke materi ya. Nah, untuk di tema 1, subtema 1 pembelajaran pertama, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak makhluk hidup itu apa? Ya, makhluk hidup itu adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk bernapas, berpindah tempat, merespon terhadap perubahan diri mereka, serta lingkungannya. Nah, jadi di sekitar kita ada banyak makhluk hidup. Di antaranya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, jadi semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri, karena makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, kita sesama makhluk hidup harus saling menyayangi. Kemudian, setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu, tetapi sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama seperti bernapas, bergerak, berkembang biak, tumbuh, memerlukan makanan dan air, serta peka terhadap rangsang. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan satu persatu ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama dari bernapas. Nah, makhluk hidup itu bernapas, tetapi alat pernapasannya ada bermacam-macam. Jadi, kalau manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, serangga bernapas dengan trakea, dan tumbuhan bernapas dengan stomata. Kemudian, ciri yang kedua ada bergerak. Nah, makhluk hidup itu bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Cara bergerak makhluk hidup juga berbeda-beda. Contoh, manusia berpindah tempat dengan cara berjalan atau berlari menggunakan kaki. Nah, kalau burung itu berpindah tempat dengan cara terbang dan menggunakan kedua sayapnya. Kemudian ikan berpindah tempat dengan cara berenang dan menggunakan sirip. Begitu juga dengan binatang-binatang yang lainnya atau hewan-hewan yang lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak ini bertujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, jadi berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Nah, setiap makhluk hidup memiliki cara yang berbeda-beda untuk menghasilkan keturunan atau berkembang biak. Nah, kalau manusia itu berkembang biak atau menghasilkan keturunan dengan cara melahirkan, hewan berkembang biak dengan cara melahirkan atau bertelur, dan tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh. Makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan pasti mengalami proses pertumbuhan. Nah, proses pertumbuhan ini adalah proses bertambahnya ukuran tubuh. Misalnya, manusia ketika bayi tubuhnya kecil, kemudian berangsur-angsur tubuhnya menjadi besar. Nah, itulah yang dinamakan dengan proses pertumbuhan. Kemudian, ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah memerlukan makanan dan air. Nah, setiap makhluk hidup pasti memerlukan makanan dan air atau memerlukan minuman. Kalau tidak makan dan minum,
Pasti semua makhluk hidup tidak bisa beraktivitas, bahkan bisa saja makhluk hidup akan mati. Dan ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Jadi, makhluk hidup memiliki ciri-ciri peka terhadap rangsangan, yang dimana rangsang adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya, ketika seseorang melihat sinar matahari, pasti secara spontan akan menutup mata karena merasa silau. Nah, sekian penjelasan singkat tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, tadi Bu Guru sudah sempat bilang bahwa banyak makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Contohnya, makhluk hidup yang sering kita lihat di rumah adalah cicak. Nah, sebagai makhluk hidup, cicak juga memiliki ciri-ciri seperti yang sudah Bu Guru jelaskan tadi. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, coba kita nyanyikan lagu berikut ini. Nah, siapa yang tahu lagu Cicak-Cicak di Dinding? Ya, Ibu yakin pasti semua sudah hafal dengan lagu Cicak-Cicak di Dinding. Nah, untuk hari ini, Bu Guru akan mencoba untuk menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding. Jadi, karena Bu Guru bukan penyanyi, mohon permaklumannya kalau suara Bu Guru tidak bagus ya. Nah, untuk adik-adik di rumah, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, coba ulang lagi sekali. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, jadi itu tadi contoh lagu Cicak-Cicak di Dinding. Sekali lagi, mohon permaklumannya karena Bu Guru bukan penyanyi, jadi suaranya rada-rada kurang bagus didengar. Nah, sekarang adik-adik semua coba perhatikan lirik lagu Cicak-Cicak di Dinding. Nah, di sana terdapat dua buah persegi. Ada persegi dan ada persegi panjang. Nah, simbol bunyi pendek itu ditandakan dengan gambar persegi. Dan simbol bunyi panjang itu ditandakan dengan tanda persegi panjang. Nah, jika ada tanda persegi, itu artinya adik-adik menyanyikan dengan bunyi pendek. Begitu juga dengan tanda persegi panjang atau simbol bunyi panjang. Itu mengartikan bahwa saat kalian menyanyikan dengan bunyi yang lebih panjang. Misalnya, pada lirik Cicak-Cicak di Dinding itu terdapat gambar persegi dan paling belakang itu terdapat persegi panjang. Nah, jadi cara menyanyikannya itu seperti ini. Cicak-cicak di dinding. Nah, paling belakang atau paling ujung itu terdapat simbol bunyi panjang. Jadi kalian menyanyikan dengan bunyi yang lebih panjang. Begitu juga dengan lirik atau teks selanjutnya. Kalian mengikuti dengan tanda-tanda yang sudah ada pada lirik lagu Cicak-Cicak di Dinding. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa baca-baca kembali buku siswa tema 1 halaman 2 sampai halaman 4. Di sana sudah dijelaskan dengan lengkap tentang simbol bunyi pendek dan simbol bunyi panjang. Kemudian lanjut pada lirik Cicak-Cicak di Dinding. Terdapat beberapa kalimat yang menunjukkan bahwa cicak itu adalah makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang sudah Bu Guru sebutkan tadi. Nah, pada lirik terdapat kalimat yang menyebutkan atau berbunyi diam-diam merayap. Nah, dia berarti
melakukan perpindahan tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya dengan cara merayap. Nah, jadi merayap merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Nah, sama seperti manusia. Kalau manusia bergerak, dia menggunakan kakinya. Sama seperti binatang lain seperti anjing, kucing, dia bergerak menggunakan kaki. Begitu juga dengan cicak, dia bergerak atau merayap dengan menggunakan kakinya. Kemudian ada lirik yang ketiga, itu berbunyi datang seekor nyamuk. Nah, berarti dia membutuhkan makanan. Ya, karena di lagunya berisi hap lalu ditangkap. Nah, ini juga termasuk dalam ciri-ciri makhluk hidup bahwa cicak itu membutuhkan makanan. Apa yang dia makan? Nah, nyamuk itu sendiri. Nah, jadi cicak juga termasuk makhluk hidup yang membutuhkan makanan. Kemudian, selain bernapas, bergerak, membutuhkan makanan, dan cicak juga berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kemudian cicak juga mengalami proses pertumbuhan dari ukuran tubuhnya kecil, lama-kelamaan menjadi tambah besar. Nah, yang terakhir, cicak juga peka terhadap rangsang, yang dimana saat cicak merasa terancam atau ada bahaya, cicak akan memutuskan ekornya, yang seakan cicak itu dia ikut terjatuh ke lantai, padahal tidak, yang terjatuh hanyalah ekornya. Jadi itu cara cicak untuk melindungi dirinya. Jadi ekornya itu peka dia terhadap rangsang ketika ada bahaya. Jadi selain cicak, masih banyak makhluk hidup yang terdapat di sekitar kita. Salah satu contohnya adalah hewan peliharaan seperti ikan. Nah, ikan ini sendiri juga merupakan makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan cicak, yang dimana keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Bahkan, ikan bisa bertelur dengan jumlah yang banyak. Nah, salah satu contoh ikan yang bertelur dengan jumlah yang banyak adalah ikan mas. Nah, ikan mas merupakan salah satu jenis ikan yang sekalinya bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1.000 butir. Nah, tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1.000? Adik-adik, sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Nah, siapa yang tahu cara menulis bilangan 1.000? Ya, pasti semua sudah tahu. Nah, tapi alangkah baiknya kita kembali mengingat pembelajaran yang sudah kalian dapat di kelas 2 dan kita kembali ingat di kelas 3. Nah, jadi bilangan 1.000 itu ada 4 angka, yang dimana ada 1,000. Nah, ini dibaca 1.000. Jadi, Ibu ingatkan lagi sekali, ada 4 angka pada bilangan 1.000. Nah, kalau sudah 4 angka, berarti ini sudah termasuk dalam bilangan ribuan. Yang dimana jika diurutkan dari belakang, maka ada satuan, ada puluhan, ada ratusan, dan ada ribuan. Kemudian contoh lainnya, contoh yang pertama itu ada angka 2, 0, 0, 0, ini dibaca 2.000. Kemudian contoh yang kedua ada angka 3, 0, 0, 0, dibaca 3.000. Kemudian contoh yang ketiga ada angka 2, 5, 0, 0, ini dibaca 2.500. Yang dimana angka 2 merupakan ribuan, angka 5 merupakan ratusan, dan 0 yang pertama itu adalah puluhan, dan 0 yang terakhir adalah satuan.
Kemudian contoh yang keempat, ada angka 3, 5, 2, 2. Ini dibaca 3.522. Yang dimana angka 3 merupakan ribuan, angka 5 merupakan ratusan, angka 2 yang pertama merupakan puluhan, dan 2 yang terakhir adalah angka satuan. Baik, selanjutnya kita akan belajar menulis bilangan. Nah, contoh yang pertama, Bu Guru ada bilangan 7.000. Nah, jadi jika adik-adik menulis, maka yang adik-adik tulis adalah angka 7.000. Nah, pada bilangan 7.000 juga terdapat 4 angka, yang dimana jika diurutkan dari belakang, maka terdapat satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Jadi contoh lainnya, yang pertama ada bilangan 8.000. Jika ditulis, maka adik-adik menulis angka 8.000. Contoh yang kedua, ada 4.000. Jika ditulis, angka 4.000. Kemudian contoh yang ketiga, ada bilangan 8.700, ditulis 8.700, yang dimana angka 8 merupakan ribuan, angka 7 merupakan ratusan, angka 0 yang pertama merupakan puluhan, dan 0 yang terakhir merupakan satuan. Kemudian contoh yang keempat, ada bilangan 2.541. Nah, jika ditulis maka menjadi 2.541. Sama seperti penjelasan yang di atas, bahwa angka 2 merupakan ribuan, 5 merupakan ratusan, 4 merupakan puluhan, dan 1 merupakan satuan. Bu Guru harapkan setelah adik-adik menyimak video ini, adik-adik di rumah mampu menulis bilangan 1.000 sampai 10.000. Selanjutnya yang terakhir, kita akan belajar mengurutkan bilangan terkecil sampai yang terbesar. Nah, adik-adik bisa perhatikan pada video ini ada 4 bilangan ribuan yang Bu Guru masih acak. Nah, jadi di sini kita akan belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar dan mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke terkecil. Untuk contoh yang pertama ada bilangan 4.000, 1.000, 3.000, dan 2.000. Nah, jika keempat bilangan ini diurut dari yang terkecil ke terbesar, maka kita harus memperhatikan yang pertama adalah angkanya. Nah, kita lihat dari angka ribuannya dulu. Jika angka ribuannya berbeda, maka langsung diurutkan. Nah, kalian bisa perhatikan juga ratusan, puluhan, dan satuan itu semua angkanya 0, jadi sudah sama. Yang berbeda hanya angka ribuan, jadi kita tinggal mengurutkan. Jadi kalau kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar, maka dia akan berurut dari 1.000, 2.000, 3.000, dan yang terbesar adalah 4.000. Nah, jika diurutkan dari bilangan terbesar ke terkecil, maka adik-adik menulis sebaliknya. Kita tulis dari yang paling besar. Yang terbesar adalah 4.000, kemudian 3.000, kemudian 2.000, dan yang terkecil adalah 1.000. Kemudian untuk contoh yang kedua, itu masih terdapat 4 bilangan ribuan yang masih diacak. Nah, kalian bisa perhatikan bilangan pertama itu 4.500, yang kedua 4.700, yang ketiga 4.600, dan yang keempat 4.800. Nah, kalian bisa lihat angka ribuannya. Di sana angka ribuannya sudah sama, jadi kita bisa langsung lihat angka ratusannya.
Jika angka ratusannya berbeda, maka bisa langsung diurutkan. Nah, sebelum mengurutkan, kalian perhatikan angka ratusannya. Angka ratusan yang pertama itu ada angka 5, kemudian bilangan yang kedua ada angka 7, yang ketiga ada angka 6, dan yang terakhir ada angka 8. Nah, jadi kita berpatokan dari bilangan ratusannya. Nah, jika diurutkan dari terkecil ke terbesar, maka 4.500, 4.600, 4.700, dan yang terakhir, yang paling besar adalah 4.800. Nah, jika diurutkan dari bilangan terbesar dan ke terkecil, itu juga sebaliknya. Kita tulis dari bilangan yang terbesar yaitu 4.800, 4.700, 4.600, dan yang paling terkecil adalah 4.500. Kemudian contoh yang ketiga, kita masih belajar mengurutkan bilangan yang terkecil ke terbesar. Namun, 4 bilangan yang masih diacak di sana itu memiliki angka puluhan yang berbeda. Untuk ribuan dan ratusannya sudah sama. Begitu juga dengan satuannya. Nah, jika angka ribuan dan ratusannya sudah sama, maka kita lihat dari angka puluhannya. Jika angka puluhannya berbeda, maka langsung diurutkan. Nah, kalian bisa perhatikan di sana. Angka puluhan yang berbeda, diantaranya ada angka 5, ada 6, 4, dan 3. Nah, jika diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar, maka adik-adik tulis dulu dari yang paling kecil. Nah, yang paling kecil adalah 8.230, kemudian 8.240, kemudian 8.250, dan yang paling besar adalah 8.260. Kemudian jika diurutkan dari bilangan terbesar ke terkecil, nah sama juga kita tulis dulu dari yang terbesar, yang dimana yang paling besar adalah 8.260, kemudian 8.250, kemudian 8.240, dan yang paling kecil adalah 8.230. Dan contoh yang terakhir, kita masih belajar mengurutkan bilangan terkecil ke terbesar. Namun, pada bilangan yang sudah ada di sana, itu memiliki angka ribuan dan satuan yang berbeda. Namun, angka ratusan dan puluhannya sudah sama. Nah, jadi apabila keempat bilangan acak ini memiliki angka ribuan dan satuannya berbeda, maka kalian harus memperhatikan keempat bilangan acak tersebut. Nah, jadi kalian bisa mengurutkan dengan memperhatikan bilangan ribuannya. Jika kalian disuruh mengurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar, maka kalian perhatikan dulu angka ribuannya. Nah, karena angka ribuannya berbeda, maka kalian akan lebih mudah mengurutkan. Jadi, kalian bisa menulis yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 1.255, kemudian ada 4.256, kemudian ada 6.257, dan bilangan yang paling besar adalah 8.258. Nah, jika disuruh mengurutkan dari bilangan terbesar ke terkecil, maka kalian menulis sebaliknya. Kalian tulis dulu dari yang paling besar, yang dimana bilangan yang paling besar adalah 8.258, kemudian 6.257, kemudian 4.256, dan yang paling terkecil adalah 1.255. Nah, adik-adik, cukup sekian dulu penjelasan materi tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup, subtema 1 Ciri-ciri Makhluk Hidup pembelajaran pertama. Dan simpulan hari ini kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, kemudian kita mempelajari pola irama sederhana yang terdapat pada lagu, di mana kita mempelajari simbol bunyi panjang dan simbol bunyi pendek. Dan yang terakhir kita mempelajari tentang nama bilangan, menulis nama bilangan,
membaca nama bilangan dan mengurutkan bilangan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak dan selamat belajar di rumah. Dan Ibu akhiri dengan terima kasih.